Baik, shalom, selamat malam bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan pada malam hari ini. Kita akan masuki diskusi sekolah sahabat. Sebelumnya kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Pendeta Dwi Cahyono. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami sangat bersukacita sebab Tuhan mempertemukan kami, umat-umat-Mu, anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan, untuk membicarakan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami rindu Tuhan ada tengah-tengah kami dan memimpin kami, mengajar kami. Mohon berkat-Mu untuk Pendeta Adrian Runesi, di mana Tuhan telah mengutus hamba Tuhan ini untuk menyampaikan materi diskusi pada malam hari ini. Biarlah Tuhan berkati supaya hamba Tuhan ini dapat menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Berkati kami, berkati alat yang kami gunakan, berkati jaringan yang kami pakai pada saat ini, supaya segala sesuatu akan berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono. Saat ini yang akan memaparkan materi untuk kita adalah Pendeta Adrian Runesi dari pelajaran Sekolah Sahabat yang berjudul Harapan Perjanjian Lama. Bagi saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook, saudara bisa memberikan pertanyaan lewat kolom komentar. Nanti kami akan bahas bersama setelah Pendeta Adrian Runesi menyampaikan ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat. Terima kasih. Saat ini saya berikan waktu dan kesempatan kepada Pendeta Runesi untuk menyampaikan ringkasan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Pada saat ini saya akan membawakan sedikit uraian ya daripada pelajaran Sekolah Sahabat kita. Pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang minggu ini judulnya adalah Harapan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, mungkin slide-nya masih loading. Baik, ayat inti atau hafalan dari pelajaran kita. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana seakan-akan telah menerimanya. Pada zaman Yesus, orang Saduki, mereka itu tidak percaya akan kebangkitan ya. Dan Yesus menegur akan mereka. Yesus katakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jika Tuhan memiliki kuasa untuk menciptakan, bukankah Dia juga memiliki kuasa untuk menghidupkan kita kembali? Selain itu apa yang dikatakan perjanjian lama, kitab suci tentang kebangkitan. Baik, pelajaran kita, khususnya pelajaran hari Minggu, aku akan melihat Tuhan. Fokus dari pelajaran ini di dalam Ayub 19, Ayub pasalnya yang ke-19. Kita tahu bagaimana Ayub hidup dalam penderitaan yang mendalam, karena penderitaan yang tidak adil yang dialami. Dan awalnya dia apa? Hanya ingin mati. Tetapi dia tahu bahwa kematian bukanlah apa? Tujuan daripada akhir daripada kehidupan. Dia masih memiliki iman kepada Tuhan. Ya, Ayub 13:15. Dia mengenal penebusnya dan dia yakin bahwa dia akan mengalahkan apa? Maut. Ayub 19 ayat 5. Dan dia tahu bahwa meskipun tubuhnya akan memudar setelah kematian, dia akan dibangkitkan secara apa? Fisik. Ayub 19 ayat 5. Jadi Ayub yakin walaupun dia mati pasti dia akan apa? Dibangkitkan. Dia sangat ingin untuk akhirnya bertemu dengan penebusnya secara langsung. Setelah kebangkitannya, yang aku sendiri akan melihat langsung setelah memihak, yang sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. 19:27. Jadi sama dalam cerita ini bahwa pelajaran ini Ayub sendiri dia yakin bahwa ketika dia mati, pada akhirnya juga apa? Dia memiliki keyakinan bahwa dia akan dibangkitkan. Jadi akhirnya itulah yang dibuat oleh Ayub. Kalaupun dia mati, dia tetap apa? Untuk memilih apa itu.
Lalu dari kekuatan kubur, pelajaran hari Senin. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Selah, Mazmur 49:16. Fokus pada pelajaran hari Senin ini dari Mazmur pasal 49. Bagaimana ini tentang curhat daripada Raja Daud. Ya. Orang bodoh merasa aman karena harta atau ketenaran mereka. Mereka pikir mereka akan menikmatinya selama. Namun, kubur akan mengambil semuanya dari mereka. Mereka tidak mempercayai Tuhan. Jadi, tidak ada yang dapat menebus mereka dan memberi mereka kehidupan setelah kematian. Mereka seperti hewan tanpa pertimbangan. Orang bijak tahu bahwa kuburan adalah takdir mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka memiliki penebus yang akan menebus mereka dari kuasa kubur. Kepastian akan kehidupan di masa depan setelah kematian mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Hal ini memampukan kita untuk hidup tanpa rasa takut. Tidak peduli masalah di sekitar kita. Ya. Jadi Raja Daud pun menyampaikan bahwa dia memiliki keyakinan. Ya. Dia memiliki keyakinan jika saya, ya, kalaupun mati, ya, saya harus masuk dalam kubur. Tetapi ketika saya mati di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia memiliki keyakinan bahwa suatu saat dia akan dibangkitkan dan dia akan mendapat kehidupan kekal. Dari samudera raya bumi. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Mazmur 71:20. Bagaimana kita dapat tidak takut ketika masalah mengelilingi kita? Dalam khususnya Mazmur pasal 71 ini kita melihat dari ayat yang ketiga sampai 17. Yang pertama adalah bahwa kenapa kita kok tidak usah takut walaupun masalah itu begitu banyak dalam kehidupan kita. Karena yang pertama, Tuhan adalah apa? Batu karang kekuatan kita. Yang kedua, mengingat bahwa Allah telah mendukung kita. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah mendukung kita. Lalu yang ketiga, dia tidak akan membuang kita di masa tua kita. Dan dia mengajar kita sejak masa muda kita, ya, dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak usah takut dalam kehidupan kita di dunia ini. Meskipun begitu banyak masalah, tantangan yang kita hadapi, tapi Tuhan selalu memelihara kita. Di dalam kesusahan dan kematian, Tuhan akan memberi kita hidup kembali dan akan membawa kita kembali dari samudera. Jadi kita tahu kita sekarang ini hidup di bumi. Bumi kita ini sudah jatuh di dalam dosa. Banyak sekali kesusahan yang kita alami, bahkan kematian. Tetapi ingatlah bahwa jika kita memiliki pengharapan, maka kita suatu saat akan diangkat. Mati akan hidup. Setiap orang akan dibangkitkan, tetapi tidak semua orang akan hidup selama-lamanya. Dibangkitkan untuk hidup pada kedatangan kedua, mereka akan dijadikan abadi dan akan hidup selama-lamanya. Dibangkitkan untuk mati setelah milenium, mereka akan menderita kematian kedua di lautan api. Jadi ada dua model nanti yang terjadi di dalam kehidupan daripada umat-umat manusia yang ada di dunia ini. Yang pertama, dibangkitkan untuk hidup pada kedatangan kedua, dan mereka akan masuk dalam kerajaan surga dan hidup kekal selama-lamanya di surga. Tetapi ada bagi mereka yang dibangkitkan setelah masa 1000 tahun itu, tetapi dibangkitkan untuk menerima upah mereka, yaitu api neraka. Kita semua memiliki kesempatan untuk hidup selama-lamanya. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai selamat, mereka akan menerimanya. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita akan menerima kehidupan kekal. Tetapi kalau kita tidak setia kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan api akan neraka. Yang telah tidur di dalam debu tanah. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan penderian yang kekal. 12:2. Banyak yang akan dibangunkan. Mengapa tidak semua orang? Semua orang benar akan dibangkitkan untuk menerima kekekalan pada kedatangan kedua. Namun orang jahat yang masih hidup akan mati pada saat itu. Orang jahat tidak dibangkitkan sampai akhir milenium. Ya, jadi orang benar pada akhirnya akan dibangkitkan untuk masuk dalam kerajaan surga mendapatkan kehidupan kekal. Tapi orang yang jahat yang mati, ya,
di dalam apa? Kejahatan mereka. Mereka kan tetap mati sampai nanti pada saat apa? Milenium itu sudah berakhir baru mereka apa? Dibangkitkan. Oleh karena itu banyak yang mengacu pada semua orang benar dan sekelompok kecil orang jahat. Siapa yang akan menjadi bagian dari kelompok itu? Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah saya mau ikut Tuhan atau tidak? Menurut Wahyu 1:7, mereka yang telah menikam dia, ya, mereka yang mengejek, mencemoohkan derita kematian Kristus dan penentang paling keras kebenarannya dan umatnya, dibangkitkan untuk memandang di dalam kemuliaannya dan memandang penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan menurut. Jadi buat mereka yang menikam Yesus pada saat Yesus disalibkan, mereka yang mengejek, mencemooh tentang apa? Waktu Yesus menderita ya di dalam kematiannya untuk menebus umat-umatnya, mereka ini apa? Dibangkitkan ya, kebangkitan khusus buat mereka. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana luar biasanya apa kuasa Tuhan itu di dalam apa? Kehidupan kita. Baik, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita pada saat ini. Apabila mungkin ada pertanyaan ataupun tambahan, kami persilakan kepada semua sahabat bangsa. Baik, terima kasih Pendeta Muda Adrian untuk pemaparan yang telah disampaikan. Saya melihat bagaimana beberapa kisah dalam Perjanjian Lama secara khusus dari Ayub, pengalaman Raja Daud, dan juga tulisan dari Nabi Yesaya yang menyatakan tentang harapan bukan hanya ketika ditulis dalam Perjanjian Baru ya, khususnya Rasul Paulus mengenai kebangkitan khususnya bagi orang yang percaya, tapi dalam Perjanjian Lama pun ada sebuah pengharapan terhadap hal tersebut. Mungkin bagi sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini dari Facebook, sekali lagi saya ingatkan jika saudara ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Pendeta Adrian, ada pertanyaan untuk kita bahas pada saat ini. Nanti setelah Pendeta Adrian, saya minta tanggapan Pendeta Dwi juga ya. Dalam Alkitab, dan tadi juga sempat disinggung mengenai kematian dan kebangkitan. Apa yang disebut dengan kematian yang pertama dan juga kematian yang kedua, begitu juga dengan kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua. Mungkin secara singkat bisa dijelaskan terkait kematian pertama, kematian kedua, atau juga maksud saya kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua. Baik, terima kasih. Jadi apa yang dimaksud dengan kematian pertama, kematian kedua, kebangkitan pertama, lalu ada juga kebangkitan yang kedua, begitu ya Pendeta Abi? Baik, jadi yang dimaksud dengan kematian pertama itulah kematian secara alamiah. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan ya, secara natural. Bahwa pada hakikatnya semua manusia yang ada di dunia ini yang tubuhnya sudah dalam keadaan kondisi tubuh yang berdosa ini akan mengalami apa? Kematian. Ya. Nah, tetapi Alkitab memberikan suatu janji kepada kita. Kalaupun kita mengalami kematian yang pertama, tapi kalau kita mati di dalam kebenaran, maka kita akan mendapatkan yang namanya kebangkitan yang pertama itu. Artinya kebangkitan pertama bagi mereka yang setia kepada Tuhan dan mereka akan apa? Diubah menjadi tubuh yang sama seperti Kristus dan mereka akan menerima upah di surga. Itu. Jadi kematian pertama itu adalah kematian bagi semua orang secara naturalnya. Walaupun pada akhirnya juga ada yang tidak akan mati sampai Yesus datang. Dan kebangkitan yang pertama adalah bagi mereka yang akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan yang dimaksud dengan kematian kedua ataupun dan juga kebangkitan yang kedua ya, kira-kira seperti baik. Jadi kematian yang kedua itu adalah bagi mereka yang tidak takut akan siapa? Takut akan Tuhan. Nah, yang menarik adalah itu diawali dari kebangkitan kedua dan kematian yang kedua. Jadi dimulai dulu dari kebangkitan yang kedua. Nah, kebangkitan yang kedua ini bagi siapa? Bagi mereka yang tidak takut akan Tuhan. Jadi ketika tadi kita sudah dengar penjelasan bahwa ada orang yang dibangkitkan yang pertama. Nah, tapi bagi mereka yang tidak setia sama Tuhan, mereka nggak bangkit. Nanti mereka akan bangkit di kebangkitan yang kedua. Nah, ngapain mereka bangkit?
Mereka bangkit untuk menerima kematian yang apa? Yang kedua, yaitu api neraka. Menjadi penghukuman bagi mereka. Nah, kapan kebangkitan kedua itu terjadi? Pada saat nanti yang namanya setelah milenium, yaitu masa 1000 tahun. Yaitu setan dirantai dengan waktu, sehingga dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi pada akhirnya nanti, disitulah bagaimana keadilan Tuhan itu diberikan. Bagi mereka yang tidak taat kepada Tuhan, mereka akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Setelah itu mereka menerima api neraka untuk mendapatkan yang namanya kematian yang kedua. Terima kasih. Baik, ya sekali lagi saya tekankan kembali ya, tadi bagaimana materi yang disampaikan bahwa terkait kebangkitan ini dalam perjanjian lama juga sudah disinggung, dan bagaimana ini menjadi satu pekabaran yang menurut saya penting karena terkait pelajaran sekolah sahabat kita terkait pengharapan di tengah keadaan kita yang penuh dengan dosa saat ini. Sebenarnya tadi mungkin ada yang mau ditanggapi terkait pertanyaan yang tadi telah sampaikan terkait kematian pertama, kematian kedua, ataupun dan juga kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagaimana menjelaskan hal itu. Mas, silakan tadi. Baik, selamat malam buat kita semuanya. Saya mungkin mencoba untuk membuka Wahyu 20 ya, karena di sini lebih detail ya. Walaupun sebenarnya pelajaran kita adalah di Perjanjian Lama, tapi karena di dalam Perjanjian Baru juga diungkapkan. Wahyu 20 ayat 5 sampai 6, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi dalam kebangkitan pertama itu adalah umat-umat Allah yang dibangkitkan, tetapi ada orang-orang lain lagi yang tidak dibangkitkan di dalam kematian itu. Ya, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, kemudian di ayat yang ke-9 ya, setelah mereka orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan kedua, ya dia akan dimusnahkan bersama-sama dengan iblis. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi akhirnya mereka mati untuk selama-lamanya, ya masuk dalam kematian kekal. Jadi kematian yang pertama itu adalah kematian kita normal seperti ini, banyak sekali orang yang meninggal, ya. Ada orang yang tidak mengalami kematian pertama, yaitu adalah orang-orang yang masih hidup pada saat Yesus datang, ya. Misalnya ada Elia juga tidak mengalami kematian pertama, kemudian ada Henok, dia juga tidak mengalami kematian yang pertama. Ya, ada yang mengalami, ada yang tidak. Di kematian yang kedua itu adalah kematian untuk selama-lamanya, penghukuman bagi mereka yang tidak setia sama Tuhan, ya, dihanguskan dengan api kemuliaan daripada Tuhan itu sendiri. Mereka mendapatkan penghapusan. Kemudian dalam kebangkitan pertama adalah kebangkitan umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, dia dibangkitkan dan dibawa ke surga. Nah, disitulah nanti akan ada masa 1000 tahun. Setelah masa 1000 tahun itu selesai, baru ada yang namanya kebangkitan kedua, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan dibangkitkan, kemudian mereka akan bersekutu satu sama lain dan akan mencoba untuk menyerang kota Allah. Nah, mungkin itulah sedikit informasi. Tetapi yang paling penting di sini bukanlah sekedar pengetahuan kematian pertama dan kematian kedua, begitu. Atau kebangkitan pertama atau kebangkitan kedua, bukan sekedar pengetahuan itu, tetapi yang paling penting di sini kita itu akan dibangkitkan di mana? Apakah di kebangkitan yang pertama, ya kalau kita mati, ya, atau di kebangkitan yang kedua, begitu. Atau kita tidak akan mengalami kematian yang pertama, ya mudah-mudahan seperti itu, dan Yesus segera datang dan kita akan diangkat langsung ke surga. Nah, jadi yang paling penting di sini apakah kita
akan menerima upah hidup kita dan kita akan menerima hidup yang kekal. Itulah yang mungkin perlu menjadi pengharapan kita pada saat ini, di mana kita memiliki janji hidup berdasarkan janji, berdasarkan pengharapan terhadap janji Tuhan, di mana Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada setiap umat-umat Tuhan yang mau setia kepadanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kasih tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi ini secara singkat saja kita bahas, mungkin karena akan ada pembahasan lebih dalam terkait hal ini. Jadi, saya berikan waktu ini kepada Sir Pardosi, mungkin bisa memberikan tanggapan, Sir. Bagaimana memahami tentang kematian dan kebangkitan. Silakan, Sir. Belum di-unmute, Sir. Baik, selamat malam dan salam jumpa kembali kepada semua sahabat konsep dimanapun kita berada. Terima kasih atas kesetiaan untuk menyaksikan atau mengikuti siaran diskusi sekolah sahabat kita untuk pada malam hari ini. Ya. Baik, kematian itu kan adalah upah dosa, ya. Dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut. Nah, maut itu sendiri kita sudah melihat muncul setelah manusia jatuh dalam dosa. Tuhan katakan bahwa Adam itu, yaitu termasuk Hawa ya sebenarnya. Adam itu akan bekerja, berpeluh, dan sampai dia kembali kepada apa? Kepada tanah. Nah, kembalinya Adam kepada tanah itulah yang dicatat dalam Kejadian pasal 5. Lalu Adam berumur sekian tahun dan dia mati. Itu yang disebut dengan kematian yang pertama. Yang disebut juga dengan maut sebenarnya. Tetapi ketika bicara tentang upah dosa dalam maut, dalam Roma pasal 6 ayat 23, maka itu berbicara jauh melebihi sekedar mati yang dicatat, maka Adam berumur sekian tahun dan dia mati. Musa pun yang sudah diangkat ke sorga, maka Musa juga mengalami apa yang dialami oleh Adam. Yaitu setelah 120 tahun, maka Musa apa? Mati. Tapi setelah itu dia dibangkitkan dan diangkat naik ke sorga. Jadi ketika kita bicara tentang upah dosa dalam maut, maka maut yang dipahami itu bukan sekedar maut seseorang itu akan mati setelah umurnya sekian ratus tahun atau sekian puluh tahun, tapi juga adalah maut yaitu kematian selama-lamanya. Yang semuanya itu ya kembali kepada debu juga. Orang yang mati kematian pertama, dia kembali kepada debu. Orang yang mati kepada kematian yang kedua, ya dia juga akan terbakar, ya kembali lagi dari debu, tapi tidak dibangkitkan. Itu saja bedanya. Jadi itulah konsep kematian yang ada di dalam Alkitab yang sudah dimulai sejak zaman Adam berdosa. Dalam Kejadian pasal 3 ada kutukan hukuman dari Tuhan bahwa manusia itu akan bekerja berpeluh sampai dia kembali kepada tanah. Lalu digenapi dalam Kejadian pasal 5, manusia itu Adam setelah umur sekian ratus tahun dan dia mati. Demikian juga dengan keturunan-keturunannya yang dicatat dalam Kejadian pasal 5 itu. Tetapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono, bahwa nanti di buku Wahyu ada yang disebut dengan kematian kedua, yaitu kematian dengan api neraka itu tadi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak, Sir, untuk tanggapannya. Baik, ada pertanyaan kedua yang masuk. Ini terkait Ayub yang kita sama-sama tahu di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dibahas begitu dalam dan menyinggung tentang apa yang ia alami, penderitaan yang kita sama-sama sudah tahu bahwa begitu berat apa yang ia alami
tapi dia sendiri menyadari bahwa sekalipun kematian akan dihadapinya, tetap ada harapan ya. Tetap ada harapan, khususnya harapan akan kebangkitan. Ya, pertanyaan praktikal mungkin bagi kita ketika kita menghadapi orang-orang seperti Ayub ya, yang mungkin menderita secara fisik, secara materi, dan juga mengalami kedukaan. Kira-kira bagaimana cara dan waktu yang tepat ya untuk menghadapi orang-orang seperti ini, artinya untuk menyampaikan harapan-harapan akan masa depan bagi mereka yang sangat-sangat menderita. Saya berikan kesempatan ke Pendeta Runesi untuk menanggapi. Setelah itu Pendeta Pasaribu. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari cerita Ayub itu, ya, jadi ada temannya, dia kita tahu ada 4 ya sahabatnya. Ada yang datang, 3 itu, tapi mereka bilang begini, aduh, cobalah kamu koreksi dulu hidupmu, ya, siapa tahu ini terjadi karena kamu buat ini itu, makanya kamu mendapat akibat. Tapi ada yang menarik, ada satu temannya atau sahabat daripada Ayub, dia tidak lakukan itu, dia hanya duduk diam. Ya, jadi apa pelajaran dari hal cerita tentang Ayub? Kalau kita bertemu dengan seorang yang sedang berduka, apapun yang dialami, adalah lebih baik kita berdiam diri. Ya, kalaupun nasihat ya terus berduka, tetap semangat, Tuhan memberkati selalu. Ya. Walaupun kadang-kadang orang yang berduka ini kita tahu dalam kehidupannya pun kadang-kadang belum tentu setia juga sama Tuhan kan. Tapi nggak usah di situ waktu dia lagi berulang, Bapak ini mungkin akibat Bapak tidak selama ini atau Ibu ini tidak setia, makanya ini yang mau dialami gini. Nggak usah, diam aja dulu. Nanti ada waktunya ya, tunggu dulu duka itu sudah agak berlalu lah. Kira-kira begitu ya. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang yang berduka, lebih baik kita duduk diam di situ ya, hadir di dalam acara duka itu. Duduk diam aja, duduk diam. Lalu mungkin ada sesuatu yang bisa kita bantu, kita kerjakan, ya kita bantu, kita kerjakan. Dia pun pasti akan melihat. Saya melihat belajar ya dari ketika kita di dalam acara-acara kedukaan, kadang-kadang saya melihat ada orang mungkin terlalu terlalu merasa rohani, merasa terlalu bijak, kadang-kadang kamu tetap semangat ya, kamu tuh harus begini ya, kamu pasti bisa gini. Orang kalau lagi berduka, apa yang kita sampaikan semua, walaupun itu adalah janji-janji kepastian dari Alkitab, belum tentu dia dengar apa? Didengar semua. Kadang-kadang, karena untuk menerima kedukaan itu tidak gampang. Untuk menerima kedukaan itu tidak gampang. Apalagi itu adalah orang yang sangat-sangat dia kasih. Maka apa yang harus kita lakukan? Lebih baik ketika kita bertemu anggota jemaat, sesama keluarga kalau berduka, kita datang, kita duduk berdiam di situ, kita doakan, ya, sambil duduk kita berdoa, ya, kalaupun kita mau bicara ya bicara seperlunya lah. Jadi jangan terlalu kadang-kadang kita seperti seorang yang pintar memberikan nasihat, seminar dan yang lain-lain sehingga membuat orang jadi malas dengan kita. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Runesi. Pendeta Pasaribu mungkin ada tanggapan bagaimana cara dan waktu yang tepat kira-kira menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip ya seperti Ayub saat ini yang sangat menderita bahkan mengalami kedukaan yang begitu parah. Silakan Pendeta Pasaribu, ada tanggapan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana caranya? Kalau masalah cara itu tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pendeta Adrian bahwa memang kalau kita bertemu dengan orang-orang yang berduka, yang sedang mengalami tekanan, kita bilanglah psikis lah itu ya, karena memang kehilangan orang yang dikasihi. Jadi memang berat, dan bahkan untuk menyampaikan pengharapan pun ya apa yang kita sampaikan bisa saja mereka tidak dengarkan. Dan mungkin kita yang sudah mengalami kedukaan, kita bisa merasakan hal itu. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menguatkan mereka? Tentunya di saat-saat waktu yang sudah tenang, di saat-saat waktu yang dimana mereka sudah mulai tidak lagi bingung, bimbang, karena memang ketika dihadapkan kepada masalah seperti itu, kita kalut, kita lupa semuanya. Tetapi
lebih baik kita bertindak. Tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Runesi. Lebih baik kita bertindak, kita tunjukkan kasih kita. Dan di saat sudah mulai tenang, barulah kita sampaikan firman Tuhan, pengharapan-pengharapan seperti di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 34:18, mungkin firman Tuhan yang sederhana yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan kita sampaikan juga bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan. Dan itu mungkin waktunya nanti ketika mereka sudah mulai tenang. Bukan di saat mereka sedang menghadapi masalah, karena inilah yang terjadi kepada teman-teman Ayub. Di saat Ayub menghadapi masalah, teman-temannya mengkhotbah dia, jadinya tidak masuk kepada Ayub. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pasaribu. Saya ke Pendeta Pardosi. Bagaimana, Sir? Kira-kira apakah ada pengalaman atau cara-cara yang tepat, ya, atau waktu yang tepat untuk menghadapi orang-orang seperti Ayub, ya, dalam konteks kita memberikan harapan kepada mereka? Silakan, Sir. Ya, dalam hidup ini ya pengharapan itu akan selalu ada ketika kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala situasi, kondisi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena pengharapan itu membawa kita semakin bersemangat dalam hidup. Tidak patah semangat atau mengambil jalan pintas. Ketika kesulitan itu tiba, kalau kita tidak punya pengharapan, ya kecenderungannya mengambil jalan pintas. Yang pasti akan melanggar kehendak Tuhan. Tapi kalau kita punya pengharapan, maka kita akan bersabar. Bersabar itu bukan menunggu, tapi kita juga ada usaha. Orang yang berusaha itu adalah orang yang punya pengharapan. Nah, jadi dalam situasi apapun, seperti Ayub dan lain sebagainya, ya Ayub punya pengharapan. Pengharapannya apa? Bahwa kalau kita baca, aku tahu penebusku hidup dan aku akan berdiri kembali. Jadi walaupun dia akan mati, tapi dia percaya bahwa dia akan hidup kembali karena penebusnya adalah penebus yang hidup, bukan penebus yang mati. Ini menjadi penting dalam kehidupan kita ini, dalam kondisi atau situasi apapun. Ya, ketika kita tetap punya pengharapan, kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita akan bertahan di dalam segala kondisi itu. Entahkah nanti Tuhan akan melepaskan kita seperti Ayub dilepaskan? Entahkah Tuhan mengizinkan kita sampai beristirahat di dalam penderitaan itu? Ya, contohnya seperti rasul-rasul kan mereka menderita sampai mati. Tidak ada kelepasan bagi mereka dalam iman mereka untuk menjadi rasul. Mereka ya mati juga. Tapi matinya kan bukan mati yang tenang atau apa, tapi dalam mati penderitaan. Tapi mereka punya pengharapan. Itu makanya Ibrani pasal 11 itu kan menjadi penting. Ya, di situ ada tokoh-tokoh iman yang mereka itu mengalami perjuangan, pergumulan, dan kematian yang luar biasa gitu. Tapi mereka tetap beriman kepada Tuhan karena mereka punya pengharapan. Terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih banyak ya untuk anggapan yang telah disampaikan. Jadi harapan atau pengharapan itu penting sekali dan tidak ada di bawah kolong langit ini yang tidak memiliki harapan ya. Selain kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi, bahkan kematian sekalipun, tetap ada harapan. Dan itu sudah kita lihat sama-sama dalam pengalaman nabi-nabi ataupun orang-orang terdahulu dalam perjanjian lama, bagaimana mereka memiliki pengharapan sekalipun mereka dihadapkan kepada kesulitan dan juga bahkan kematian yang ada di hadapan mereka. Ya. Baik, pada saat ini saya akan berikan waktu dan kesempatan bagi Pendeta Runesi untuk menyampaikan closing statement dari pelajaran sekolah sahabat kita tentang harapan dalam perjanjian lama. Silakan. Saya ingin menyampaikan beberapa poin ya, closing statement. Yang pertama adalah
Ternyata dalam kehidupan kita ini, semua kita yang hidup saat ini pasti mengalami yang namanya masalah. Kita mengalami yang namanya pencobaan. Kita mengalami yang namanya sakit penyakit. Dan mungkin ada yang mengalami kematian. Tetapi yang saya mau sampaikan, saya ajak bagi kita adalah ketika dalam kehidupan kita setiap saat, pertanyaan apakah kita masih mempunyai pengharapan itu dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Tapi saya mengajak mari kita selalu berharap hanya kepada Tuhan kita. Ya, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika Tuhan datang maka kita akan diselamatkan. Yang kedua, kadang-kadang kita perlu belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Ketika kita mengalami masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, mungkin kita rasa sangat-sangat berat. Tapi coba kita renungkan bagaimana ketika dulu kita mengalami masalah itu. Dan Tuhan memberikan pertolongannya setiap saat. Maka saya yakin dan percaya ketika kita renungkan hal itu, maka kedepannya kita juga pun akan yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pertolongan. Dan yang ketiga, kita harus bersabar dalam kehidupan kerohanian kita. Ketika kita sabar dalam kehidupan ini, maka Tuhan akan memberikan pertolongannya tepat di setiap saat. Kita manusia itu kadang-kadang punya secara ya naturalnya ya, manusia itu sifatnya adalah tidak mau sabar, maunya ya cepat-cepat, kalau bisa yang cara simpel-simpel. Tapi Tuhan katakan bahwa kita perlu apa? Selalu bersabar. Karena kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kalau kita melakukan segala sesuatu berdasarkan tuntunan Tuhan, maka yakinlah Tuhan juga akan memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita setiap saat tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah kita putus asa merasa, oh Tuhan ini sudah meninggalkan saya, Tuhan ini kok tidak peduli dengan saya. Jangan. Tetapi kita harus lakukan adalah kita selalu setia sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Karena nanti ada waktunya bahwa sesuatu itu pasti akan terasa nikmat, terasa lega ketika Tuhan memberikan pertolongan yang tepat pada setiap saat yang kita butuhkan. Demikian closing statement dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selalu berharap kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Ia memegang kendali atas kehidupan kita sekalipun kita mengalami pencobaan atau bahkan duka cita yang begitu berat. Saya berikan waktu ini kepada Pendeta Pardosi, mungkin ada closing statement untuk diskusi kita malam hari ini. Baik, terima kasih atas diskusi yang sudah kita ikuti dan juga masukan-masukan atau jawaban-jawaban yang disampaikan. Nah, kesimpulannya atau intinya adalah begini sebenarnya, bahwa di Perjanjian Lama itu konsep tentang kebangkitan itu sudah ada. Dan itu jelas disampaikan dalam tulisan-tulisan, baik itu tulisan para nabi, ya, secara pribadi ataupun secara secara kelompok, ya. Walaupun contoh-contoh yang diberikan dalam pelajaran sekolah sahabat ini sebagian besar adalah satu pemahaman pribadi. Tetapi pemahaman-pemahaman pribadi itu kan disampaikan kepada bangsa Israel oleh nabi itu sendiri kan. Jadi dengan demikian maka pemahaman itu menjadi pemahaman secara umum di tengah-tengah bangsa Israel itu sendiri. Ya. Nah, ini akan menjadi sebagai dasar juga untuk nanti konsep tentang kebangkitan itu dalam Perjanjian Baru yang menjadi lebih kuat dengan munculnya atau Yesus sebagai apa? Yesus sebagai akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, dengan demikian maka konsep Perjanjian Lama itu diperkuat dan dilanjutkan oleh konsep Perjanjian Baru itu sendiri. Nah, Tuhan tidak membutuhkan usaha manusia untuk membangkitkan orang. Ya, kalau manusia yang paling tua itu kan ya Adam. Apakah Tuhan membutuhkan bantuan manusia untuk membangkitkan Adam kembali yang mungkin sudah
betul-betul hancur jadi debu lah gitu ya, karena sudah ribuan tahun meninggal. Tuhan tidak perlu membutuhkan bantuan manusia di dalam membangkitkan Adam contohnya. Atau orang-orang benar yang mati di laut, yang mungkin tubuhnya itu jenazahnya dimakan ikan di laut, sehingga ikan-ikannya harus dikumpulin dulu, baru akhirnya muncullah tubuh-tubuh potongan dari manusia yang sudah dimakan ikan itu, lalu dari situlah Tuhan mengumpulkan serpihan-serpihannya menjadi manusia yang hidup kembali. Tidak perlu ya. Tuhan itu adalah maha ajaib, sama seperti Dia menciptakan manusia hanya dari debu tanah, maka Dia dapat menciptakan manusia juga dengan kuasanya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Ya, jadi kita bisa memahami dari pelajaran ini bagaimana kalau kita ngomong kebangkitan bukan hanya perjanjian baru atau tulisan-tulisan Rasul Paulus atau bahkan kitab Wahyu yang menjelaskan. Bahkan harapan-harapan tentang kebangkitan ini sudah tercatat dalam perjanjian lama, dan kita bisa melihat gambaran ini secara holistik dalam Alkitab ya. Dan biarlah kita juga akan terus mengikuti diskusi sekolah Sabat dari minggu ke minggu untuk boleh memahami akan peristiwa-peristiwa khususnya tentang harapan-harapan akan masa depan yang menjadi bagian kita khususnya bagi umat-umat Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan menutup diskusi kita pada saat ini. Saya berikan kesempatan untuk Pendeta Alexander untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami telah belajar melalui diskusi sekolah Sabat kami, yang kami mengetahui bahwa Tuhan mengendalikan setiap umat Tuhan yang hidup hingga sampai saat ini. Dan kami boleh diterangi lebih baik sehubungan dengan pelajaran kami, bagaimana kami boleh memahami sifat manusia yang dimana oleh karena akibat dari dosa kami harus mengalami kematian, dan kematian inilah yang akan membawa satu pekabaran bahwa Tuhan yang hidup itu akan sanggup membuat kami hidup kekal suatu saat nanti yang Tuhan siapkan bagi kami. Berkati hamba Tuhan Pendeta Donesi yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan ini melalui sekolah Sabatnya. Biarlah Engkau akan boleh memberkati pelayanannya, dan juga berkati hamba Tuhan Pendeta M. Bardosi yang juga selalu setia mengajarkan kami dan memberikan penerangan bagi kami semua yang boleh hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk Pendeta Alexander dan semua yang sudah hadir pada saat ini. Sekali lagi saya mengundang saudara untuk setia dalam mengikuti diskusi soal Sabat dari minggu ke minggu, khususnya setiap hari Senin malam bersama dengan konsep. Baik, selamat malam. Tuhan kiranya memberkati kita semua.